permasalahan yang pertama tentang keluarga, ya. Yang kedua silsilah keluarga. Yang ketiga keluarga inti, keluarga besar termasuk dalam bentuk-bentuk keluarga. Masih enggak? Ya. Wah. Siapa itu adik? Keluarga itu apa? Keluarga. Yo, keluarga itu apa? Kan sudah saya jelaskan. Yo. Lain. Unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dengan tinggal di suatu tempat. Nah itu ya, unit terkecil ya. Di situ ada keluarga, ada orang tua, ada ayah, ada bapak dan ada ibu. Ya, keluarga itu adalah hubungan darah. Ya, seperti itu. Itu ya, jelas ya? Ya. Yang kedua kemarin saya juga jelaskan tentang masalah bentuk-bentuk Keluarga. Nah, kerja. Ayo. Terdiri dari dua macam. Ya, berapa? Keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti dan keluarga besar. Apa keluarga inti? Keluarga yang terdiri atas ayah, Ibu, anak. Keluarga inti itu adalah yang terdiri dari ayah, ibu, anak. Yang kedua keluarga besar. Keluarga besar itu tambahan dari keluarga inti. Ada saudara. Saudaranya banyak, ada sepupu, ada keponakan, ada kakek dari ayah, ada nenek dari ibu. Itu namanya keluarga besar. Kapan ketemunya? Bisa hari raya, bisa ada arisan gitu. Ada nggak di rumah kalian? Pasti harus ada biar tidak putus jelas ya? Yang ketiga sekarang silsilah keluarga. Apa silsilah itu? Susunan anggota keluarga dari beberapa generasi, mulai dari keluarga inti hingga keluarga besar. Nah, susunan, silsilah itu susunan. Ibaratnya seperti pohon. Kalau pohon kan ada dari akar, dari ranting, dari daun, buah gitu ya? Ya. Itu namanya silsilah keluarga. Keluarga. Sama ya? Ya. Itu ya, untuk saya mengawali pelajaran yang kemarin. Sekarang untuk permasalahan yang lain, kita coba buka tentang masalah mengenal lokasi tempat tinggal. Kalian sudah absen tadi? Sudah absen dulu. Coba absen dulu. Masuk semua berarti ya, ada yang izin ya? Ya. Ada yang apa? Dan lihat halaman 6. Mengenal lokasi tempat tinggal. Nah ya, sebelum pelajaran dilanjutkan, saya akan membuka tentang masalah apa itu? Tematika dulu. Mengawali pertanyaan tematik. Apa itu lokasi? Dalam bahasa yang sederhana, coba. Merupakan objek permukaan bumi. Pakai HP. HP. Apa lokasi itu? Ya.
objek di permukaan ya, dalam bahasa yang paling sederhana adalah tempat gitu aja ya. Ya. Objek gitu ya. Udah? Ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana? Bagaimana kita tahu di mana suatu tempat berada di peta? Udah? Masuk semua? Udah? Masuk semua? Ya. Apa jawab tadi? Ya. Kelas. Apa matras juga? Belum tahu. Apa peta? Apa atlas? Atlas bukan. Kalau matras itu tahu nggak mana? Kalau nggak ada garam. Nah, kalau matras itu adalah tempat untuk olahraga senam itu ya seperti kasur. Ya, namanya ya. matras anak-anak. Ya. Namanya Atlas. Di situ kan ada di mana kita ada mencari bisa cek. Ya, itu tadi. Ya, bagaimana kita tahu di mana suatu tempat berada di peta? Kita bisa menggunakan atlasnya ya, bukan matras. Lupa. Atlas itu adalah apa? Ya, peta yang dibuka namanya atlas. Ya, jelas ya? Bisa jadi peta dan disenok ya. Yang ketiga, yang terakhir ini. Baik. Apa yang kita gunakan untuk menemukan arah di jalan dan mengapa itu penting? Kalau kita di jalan menggunakan apa? Itu pertanyaannya tadi itu. Apa yang kita gunakan untuk menemukan arah di jalan pada waktu kalian di jalan itu loh? Ya. Dokter Andes. Ayo, apa? Iya, boleh. Ya. Kalau kita ke jalan biar ada kemana-mana itu menggunakan apa? Belas. Kasih bintang. Lagi, kita lagi kita Lagi yuk. kita. Nah, selanjutnya kita mulai tujuan pembelajaran kita hari ini tentang menjelaskan dua lokasi, anak-anak. Ya, tuh. Yang pertama lokasi absolut dan yang kedua lokasi relatif. Coba kalian buka bukunya halaman 6. Nah, coba kalian cari perbedaan apa lokasi absolut dan lokasi relatif. Ya, coba dulu, ayo, biar nanti jawabnya enak.
merupakan letak yang bersifat tetap dan ada di tengah koordinat. Lokasi absolut adalah bersifat tetap. Itu koordinat ya. Ya. Yang lain, Sama. yang lain. Suatu tempat yang dilihat secara astronomis berdasarkan garis bintang dan bujur. Nah, begitu. Letak suatu tempat didasarkan garis Bintang dan bujur. garis lintang dan garis bujur. Ya. Letak suatu tempat di permukaan bumi didasari oleh garis astronomis. Garis astronomis Indonesia berapa? Letak astronomis Indonesia berapa derajat? 6 derajat 6 derajat FU sampai 95 derajat DC dalam pusat 140 derajat BT. Apa BT? Bujur timur. Itu ya. Lokasi absolut letak suatu tempat di permukaan bumi ya didasari oleh garis astronomis. Ya, garis astronomis itu kira-kira berada itu ya. Ya. 6 derajat sampai 11 derajat, 95 derajat sampai 190 derajat bujur timur. Udah ya, bersifat tetap. Ya. Apa perbedaan garis lintang dan garis bujur? Oh, ya. Lokasi absolut itu menggunakan garis lintang dan garis bujur. Apa garis lintang? Adalah garis khayalan yang digunakan untuk menentukan lokasi bumi terhadap garis khatulistiwa utara atau selatan. Utara dan selatan. Garis lintang itu ya. Seorang garis lintang adalah garis khayal yang membentang mengelilingi bumi, ya, dengan garis khatulistiwa secara horizontal. Garis apa ini ya? Ini ya garis lintang ya. Ini namanya garis lintang. Saya tanya, garis lintang. Ya. Ya, jelas garis lintang adalah garis khayal yang membentang mengelilingi bumi secara horizontal. Jelas? Yang kedua, garis bujur. Apa garis bujur? Garis bujur. Garis bujur merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal serta menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, lihat garis bujur ya, garis khayal yang mengelilingi bumi secara vertikal. Apa garis khayal anak-anak? Ayo, apa sih garis khayal itu? Apa menghayal atau gimana? Menghayal gitu, garis khayal. Ayo, apa garis khayal itu apa? Ada garis bujur, ada garis lintang. Di situ mesti ada kalimat, ya. Garis khayal. Apa garis khayal? Garis yang garis yang menentukan bumi titik satu Tempat. tempat. Nah, itu namanya garis khayal yang menentukan koordinat suatu tempat. Berarti titik, kamu titiknya di mana, tempatnya di mana, itu garis khayal. Kan gitu. Garis lintang dan garis bujur ada kalimat garis khayal kan gitu ya. Garis khayal itu apa? Titik koordinat atau apa suatu tempat ya. Titik koordinat itu. Menentukan titik koordinat. Jelas ya? Antara garis lintang dan garis bujur. Itu tentang masalah lokasi absolut. Ya. Fungsi lagi. Lokasi absolut itu bisa menggunakan apa? Garis lintang. Menentukan pembagian zona waktu, ya kan? ya Zona waktu Indonesia ada berapa? 3 Waktu Indonesia barat barat, timur,
Papua. Yang waktu Indonesia tengah adalah Bali, NTB, NTB, NTT, itu ya. Jadi kalau di Jawa itu pukul 7, di Bali pukul 8, di Papua pukul 9. Berarti ada letter 1 jam. Tuh, itu ya. Ingat. Di sana pukul berapa? Kalau ke Bali ini kurang, waktu sudah berbeda. Itu. Nah, itu ya. Tentang masalah garis absolut. absolut. Itu maksudnya pembagian waktu ada 3 zona, waktu Indonesia Barat, Timur, dan Tengah. Jelas ya, lokasi absolut ya. Ya, yang kedua tentang lokasi Relatif. relatif. Apa lokasi relatif? Letak yang dapat berubah karena keadaan di sekitarnya. Letak relatif sama dengan disebut juga dengan letak geografis. Contohnya apa? Contohnya letak geografis. Diapit oleh dua Nah, benua, diapit oleh dua samudra, Asia dan Australia. dua benua Asia dan Australia. Terus yang kedua, Dua dua samudra, samudra. India dan Pasifik. Samudra India dan Pasifik. Pasifik. Itu lokasi relatif. Yang lain, contoh yang lain, lokasi relatif letak suatu tempat yang dilihat dari suatu daerah lain di sekitar lokasi tersebut. Contohnya yang lain apa? Selain apa itu? Dua letak di antara dua benua dan dua samudra. Selain itu apa? Apa? Tempatnya. Yang lain contohnya? Ayo. Tadi contohnya, letak Indonesia di antara dua benua. Yang kedua, dua samudra. Sudah jelas. Yang lainnya mungkin bisa. Lokasi relatif bisa berubah, ya. Contoh yang lain, misalnya saya berangkat ke sekolah membutuhkan berapa menit? 5 menit. Nah, ada yang 5 menit, ada yang 10 menit. Lokasi relatif. Kalian ke pasar dari rumah ke pasar membutuhkan berapa jam? 15 menit. Pasarnya mana? Oh, baru Mami tidak punya pasar. Yang ada baru pulau namanya Pasar Krempiang. Kenapa dinamanya Pasar Krempiang? Karena jam mulai jam subuh jam 8 harus sudah tutup. Namanya Pasar Krempiang. Itu ya. Jadi kalian ke sana itu dari Baru Manis ke pasar sana membutuhkan berapa? Berapa 15 ya 20. Nanti ke Baruetan lagi membutuhkan berapa menit lagi. Itu namanya lokasi relatif. Tadi contohnya banyak itu ya. Dari rumah itu. Ya jelas ya? Perbedaan lokasi absolut dan lokasi relatif. Ya jelas. Benar. Ya sudah. Bicara tadi. Ya. Amanda. Coba Amanda diulangi. Lokasi absolut dan lokasi relatif itu apa? Dijalankannya langsung. Ayo. Dibaca wes. Lokasi absolut. Ya itu. Dibaca. Dibaca wes. Lokasi absolut sifatnya tetap. Kalau lokasi relatif sifatnya Dapat berubah. bisa berubah. Ya. Itu ya. 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 Benar. Benar. Nah. Lanjut. Lanjut. Ya, ingat-ingat itu tentang masalah apa? Tujuan pembelajaran hari ini hanya mendeskripsikan dua lokasi absolut dan lokasi relatif. Nah, lanjut lagi. Nah, perhatikan video ini ya. Ya. Bagi anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Untuk memahami lokasi, kalian
kalian perhatikan gambar peta Indonesia berikut ini. Nah, di situ kalian perhatikan ada pertanyaan dari A sampai D. Batas utara, batas selatan, batas barat, batas timur. Coba kalian tulis di buku tulis kalian berapa besar derajat batas utara, berapa besar derajat batas barat, dan berapa besar derajat batas timur. Oke, sudah kalian tulis. Sekarang kita akan bahas bersama. Jadi batas utara Indonesia yaitu 6 derajat LU. Kalian lihat di situ ada 6 derajat LU. Jika kita melihat peta, maka utara itu akan berada di atas. Sedangkan batas selatannya yaitu 11 derajat LS. Lalu batas baratnya adalah 95 derajat BT yang paling kiri sendiri, pojok kiri atas. Lalu sebelah timur yaitu 141 BT. Itulah batas-batas astronomi Indonesia, yaitu terletak pada 6 derajat LU sampai dengan 11 derajat LS, lalu 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Di lokasi itu merupakan letak objek di permukaan bumi. Lokasi ini dibedakan menjadi dua, ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut merupakan letak yang bersifat tetap terhadap sistem koordinat. Contoh lokasi absolut yaitu Indonesia terletak pada 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Letak ini tidak akan berubah selama sistem koordinat yang digunakan sebagai dasar perhitungan itu tetap sama. Yang selanjutnya yaitu lokasi relatif. Lokasi relatif merupakan letak tempat yang dapat berubah karena keadaan di sekitarnya. Sebagai contoh, awalnya Kabupaten Tanah Timur termasuk dalam Provinsi Kalimantan Timur, tetapi saat ini merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara. Lokasi relatif juga memiliki pengaruh pada nilai suatu objek. Misalkan lokasi di dekat jalan raya memiliki harga tanah yang lebih mahal, tetapi kurang sesuai untuk tempat tinggal karena suaranya bising dan banyak polusi udara dari kendaraan bermotor. Yang selanjutnya yaitu kita bahas tentang kondisi wilayah Indonesia. Jadi Indonesia itu merupakan negara terluas di Asia Tenggara dengan luas daratan sebesar 1 miliar kilometer persegi dan luas lautan mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Secara geografis, Indonesia berada pada 2 benua dan 2 samudra, yaitu apa dan anak? Ada benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik. Letak geografis tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia. Salah satunya yaitu Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Indonesia juga memiliki letak astronomis yang sudah Bila sebutkan tadi, yaitu 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Nah, dampak dari letak ini menyebabkan perbedaan waktu sehingga terdapat 3 pembagian zona waktu. Yang pertama ada apa aja anak-anak? Ya betul, ada waktu Indonesia Barat atau WIB. WIB ini wilayah zonanya mencakup provinsi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Yang kedua yaitu WITA atau waktu Indonesia Tengah. Wilayahnya yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTB, dan Provinsi di Pulau Sulawesi. Yang terakhir yaitu WIT, mencakup provinsi yang ada di Pulau Papua dan Maluku. Yang selanjutnya yaitu cuaca dan iklim. Nah, kalian coba perhatikan pada gambar itu merupakan peta analisis curah hujan di Indonesia pada bulan September 2020. Cuaca merupakan kondisi rata-rata udara di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Sedangkan iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada wilayah dengan cakupan yang luas. Indonesia memiliki iklim tropis yang terdiri dari berapa musim anak-anak? Ya. Yang
tersendiri dari dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi pada bulan. Kayaknya saya buat apa tadi di video sudah jelas tentang masalah letak secara geografis dan astronomi. Sekarang saya akan mengasih tugas tentang kerja kelompok di sini. Saya kasih apa itu? Barang, ya? Ya. Kasih. Ya berarti kan anak-anak sudah lihat dari tadi ya video ya? Ya. Sudah saya terangkan, baru video saya buka ya. Setelah itu kalian ada tugas kembali kerja peserta didik, nanti dibentuk kelompok ya. Tapi persiswa harus nyatet satu persatu di sini ya. Gitu ya. Sekarang untuk cowoknya jadi satu, gabung ya. Antara udah jadi satu berkelompok ya. Terus bentar. Terus ini sama gabung sini. Ini satu deret dan Umi dengan itu ya. Satu deret ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kelompok. Tapi tiap anak-anak harus mengerjakan satu lembaran di sini. Ya. Kerja secara berkelompok. Ya silakan kalian sudah kelompok bergabung. Di bawah. Ini saya bagi ya, nanti membentuk kelompok ya. Kalian bisa gabung dengan kelompok masing-masing, bisa di bawah dan apa ya bagaimana? Ini ada yang belakang sini. Ini. Ya berarti anak-anak sebelum mengerjakan lembar kerja kalian lihat di layar dulu. Caranya mengerjakan. Coba video dulu. Hai semuanya, selamat datang di channel Profesi Pop. Hari ini aku akan ngasih tutorial ke kalian bagaimana caranya untuk menentukan lokasi absolut dan lokasi relatif. Jadi guys, lokasi absolut adalah letak suatu tempat di permukaan bumi yang didasari oleh garis astronomi bumi. Dan berikut adalah cara menentukannya. Pertama, kita buka dulu aplikasi Google Maps guys. Kita buka, selanjutnya kita pilih lokasi mana yang akan kita tentukan lokasi absolutnya. Misalnya tempat aku ya guys. Kalian klik saja lokasi yang ingin kalian ukur. Nah, klik yang lama ya guys sampai muncul angka-angka ini. Nah, angka inilah yang dimaksud dengan lokasi absolut. Selanjutnya, untuk menentukan lokasi relatif, yaitu tinggal kalian deskripsikan saja ya. Misalnya ini lokasi aku di sini berarti berada di antara Gangster ID dan Iwan CSK. Nah, kayak gitu guys cara menentukan letak absolut dan letak relatif. Oke guys, jangan lupa subscribe ya. Ya, terus ketiga ya. Ketiga ya. Itu ya. Coba.
Giliran yang boleh. Ya. Giliran aja. Ayo, yang putra aja. Kamu jadi siapa ini? Sini wes. Ayo. Ayo. Ya, pokoknya pakai dapur apa yang enggak? Bunyinya mahasiswa ini. Belum di sini. Ya, sudah ketemu? Sudah. Ini. Romi. Belum di mana? Sama bagian ini. Saya ubah bagian ini. Ya, ada Sudah ya, selesai semua? Sudah selesai, kalian kembali ke tempat duduk. Ya. Ya, ini tetap aja, gini aja. Ya, Bu. Kalian ya, perhatikan. Sampai habis, karena kerjaannya sudah selesai, saya akan merefleksi mulai dari awal kegiatan kalian tadi. Ya. Ya, ya, merefleksi kegiatan mulai awal lagi. Ya? Refleksi tentang kegiatan mulai awal sampai akhir. Yang pertama tentang pengertian Lokasi absolut. absolut Dan relatif. Lokasi absolut tadi apa? Lokasi yang tidak yang tetap. Yang tetap, lokasi tetap. Yang kalau relatif Berubah. berubah. Saya sudah membuat tadi ya titik koordinat rumah kalian. Absolutnya berapa sudah diangkat kan tadi ya? Ya. Kedua relatifnya kalian berdekatan dengan siapa kan gitu? Ya. Jelas ya? Ya. Habis ini kembang kerjanya kalian kumpulkan ya, kalau sudah cek semuanya. Nanti saya nilai karena waktu sudah habis, saya akhiri sampai di sini kalian bisa belajar Di rumah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu sebelum Jumlah yang berdoa. Doa selesai. ini